Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Sahabat seiman, tahukah kalian siapa Imam Mahdi yang sebenarnya? Kapan kemunculannya, lalu bagaimana ciri-cirinya? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa dukungannya agar kami semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat serta menambah wawasan keislaman kita. Apakah Imam Mahdi sudah lahir? Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim menyebut salah satu tanda kiamat yang besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ahlus Sunnah memahami Imam Mahdi sebagai berikut. Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Allah memberi kekuatan kepada agama Islam dengannya. Dia memerintah selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan setelah, sebelumnya, dipenuhi oleh kezoliman dan kezoliman. Umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang banyak. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dia dari keturunan Fatimah binti Muhammad dari anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Di antara ciri-ciri fisiknya adalah lebar dahinya dan mancung hidungnya. Al-Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab Samira, sebagaimana yang disangka oleh kaum Syiah, Rafidhah. Mereka menunggu sampai sekarang. Padahal persangkaan mereka itu adalah igauan semata, pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka tidak mempunyai alasan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat, tulis Al-Hafiz Ibnu Katsir. Imam Mahdi disebutkan dalam banyak hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya Imam Mahdi juga diyakini sebagai salah satu tanda kiamat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Harits bin Jazi Az-Zubaydi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang muncul dari timur dan mengikuti Al-Mahdi, yakni kekuasaannya. Di zaman Al-Mahdi banyak turun hujan. Bumi pun mengeluarkan kekayaannya. Tumbuh-tumbuhan subur. Harta berlimpah ruah dan hewan ternak sangat banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadits lain, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bumi benar-benar akan dipenuhi oleh kesewenang-wenangan dan kezoliman. Apabila bumi telah dipenuhi oleh kesewenang-wenangan dan kezoliman, maka Allah mengirim seorang pria yang berasal dari keturunanku, yang namanya sama dengan namaku. Lantas dia memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi oleh kesewenang-wenangan dan kezoliman. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, Al-Bazzar, Ibnu Adi, dan Abu Nuaim. Beberapa hadits ini mengandung penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kemunculan Imam Mahdi benar-benar diyakini dan tidak disangsikan sama sekali. Kekuasaan Imam Mahdi berlangsung selama 7-8 tahun. Mengutip buku Tanda Kiamat Besar oleh Mahir Ahmad Asy-Syufi'i dijelaskan beberapa tanda kelahiran Imam Mahdi, lengkap dengan ciri fisik dan tanda kemunculannya. Kelahiran Imam Mahdi. Kelahiran Al-Mahdi, menurut pendapat mayoritas ulama, tepatnya terjadi di Madinah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Hamad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Qurtubi telah menyebutkan dalam At-Tazkirah bahwa kelahiran Imam Mahdi terjadi di negeri Maghrib. Ada pula yang berpendapat bahwa kelahirannya terjadi di Andalusia. Akan tetapi, riwayat yang lebih syahih menunjukkan bahwa kelahiran Imam Mahdi terjadi di Madinah Al-Munawwarah. Ciri-ciri Imam Mahdi. Riwayat yang syahih mengungkapkan ciri-ciri Imam Mahdi adalah seorang pria berperawakan sedang, berdahi lebar, berhidung mancung, beraroma paling harum, berwajah paling berseri-seri, matanya bercelak, gigi depannya berkilau, memiliki lesung pipi pada sebelah kanan, wajahnya bersinar, dan berjenggot lebat. Kemudian pada pundaknya terdapat suatu tanda seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kakinya jenjang, warna kulitnya seperti layaknya warna kulit orang Arab. Pada lidahnya terdapat suatu kekeluhan. Jika dia mengalami kesulitan dalam berbicara, dia menepuk paha kirinya dengan tangan kanannya. Usianya sekitar 40 tahun. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa usianya antara 30-40 tahun.
Dia sangat khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tunduknya burung elang atau nasar dengan kedua sayapnya. Akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Isyab Asyad Asa'ah. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Berikut beberapa tanda kemunculan Imam Mahdi sesuai yang dijelaskan para ulama. 1. Sungai Eufrat terbelah, lalu memunculkan sebuah bukit emas. 2. Terjadi gerhana bulan pada malam pertama bulan Ramadan, lalu terjadi gerhana matahari pada pertengahan bulan itu. Kedua gerhana ini tidak pernah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 3. Terbitnya tanduk yang memiliki dua ujung. 4. Terbitnya sebuah bintang yang memiliki ekor bercahaya. 5. Munculnya sebuah api besar dari timur selama 3 atau 7 malam. 6. Munculnya kegelapan di langit. 7. Suatu corak warna merah muncul dari langit dan menyebar ke ufuk-ufuknya, tetapi warna merahnya tidak seperti warna mega. 8. Sebuah seruan yang terdengar oleh seluruh penduduk bumi dalam bahasa mereka masing-masing. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Fitan wa Al-Malahim menjelaskan waktu kemunculan Imam Mahdi. Ibnu Katsir mengatakan, saya rasa, munculnya Al-Mahdi terjadi pada saat turunnya Isa alaihi salam. Diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa bin Maryam turun, lantas Al-Mahdi, sang pemimpin, berkata kepadanya, imamilah kami dalam salat. Isa pun menukas, tidak. Sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Penolakan yaitu merupakan bentuk penghormatan bagi umat ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Harits bin Abu Usamah juga menunjukkan hal yang sama. Berhubung Imam Mahdi mengatakan demikian kepada Isa, hadis itu menunjukkan bahwa munculnya Imam Mahdi terjadi pada saat turunnya Isa bin Maryam. Beberapa riwayat Muslim dan riwayat lainnya juga menunjukkan hal ini kepada kita. Inilah pendapat yang paling kuat. Artinya, waktu kemunculannya saling beriringan dengan tanda-tanda besar hari kiamat lainnya. Hari kiamat sangat dekat dengan masa Imam Mahdi, bahkan sedekat dua ujung busur atau lebih dekat lagi. Menurut Muhammad ibn Abdillah al-Hasani al-Alawi, Imam Mahdi akan muncul dari negeri arah timur. Hal itu dilandasi dari hadits Ibnu Majah dari Sauban yang meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadits tersebut, detik-detik kemunculan Imam Mahdi saat ada 3 orang anak khalifah yang tewas saat hendak mengambil simpanan yang ada di dalam Ka'bah. Lalu, dikisahkan muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu sekalian melihat orang itu, maka berbaiatlah kepadanya, meskipun harus merangkak di atas salju. Karena dia adalah khalifah Allah yang mendapat petunjuk, Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemunculan Imam Mahdi sebagai tanda datangnya hari kiamat juga didukung oleh ulama mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam buku Teologi Al-Banjari oleh Hairil Anwar. Al-Banjari mengutip hadits Al-Mahdiyah yang menyatakan bahwa Imam Mahdi muncul saat berkhutbah dengan suara nyaring. Isi khutbahnya mengandung imbauan dan ajakan untuk menaati Allah, menghidupkan sunnah Rasul, dan memerangi bid'ah. Demikianlah informasi tentang sosok Imam Mahdi yang akan muncul pada akhir zaman. Semoga menambah wawasan kita, wallahu a'lam bishawab.